Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Krisna Livia tentunya dalam program bisnis Anda. Dan pada hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Iya, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan tadi Bu sampai ke kantor? Alhamdulillah lancar sih. Oke, lancar Alhamdulillah ya. Dan kali ini juga kita akan bahas terkait aksesoris ataupun pernak-pernik yang sudah ada di hadapan saya ini. Ternyata sangat cantik sekali ya Bu. Terima kasih. Iya, dan Ibu ini merupakan Ibu Noviani, betul? Betul. Ibu Noviani ini merupakan owner dari Hilza Collection, yakni ini usaha di bidang pernak-pernik ataupun di bidang aksesoris ya Bu ya. Iya, betul. Ibu boleh tanya nggak sih Bu, Ibu kenapa mengambil usaha jenis aksesoris ini? Ini agak lumayan beda nih dari yang lain. Iya. Kebetulan saya juga suka aksesoris. Jadi mungkin bisa dibilang karena saya suka, saya jalanin itu aja. Oh itu ya, karena memang suka lalu digeluti ya. Iya, betul. Ini pada awalnya mungkin Ibu menggeluti usaha ini dari tahun berapa Bu? Jadi awal mulanya itu dari tahun 2016. Ya. Jadi awal-awal itu iseng bikin, terus suka, terus dijual, ternyata ininya bagus, jadi lanjut sampai sekarang. Oh itu ya, emang karena suka, kadang emang gitu ya pemirsa, karena hobi ini jadi malah nggak kerasa ini tuh bisa memiliki nilai jual ya Bu. Betul. Ini kalau boleh tahu ini bahan-bahannya dari apa aja sih Bu? Bahan-bahannya ini terutama dari kawat tembaga, jadi dipadukan dengan batu, terus ada mutiara dan manik-manik. Ini mutiara asli? Iya, mutiara asli. Iya. Mutiara asli pemirsa. Dan saya agak sedikit penasaran atau kepo nih, ini kenapa namanya Hilza Collection? Sementara kan nama Ibu kan Novi. Iya, Novi. Jadi itu terinspirasi dari gabungan kedua anak saya. Oke. Itu dari Hilmi dan Faiza. Jadi gabungannya Hilza. Gitu. Oh jadi, itu Hilza Collection, iya. Oke, nama Hilza Collection. Ini awalnya Ibu, awal mulanya nih Ibu bisanya tuh buat apa Bu? Sebelum membuat yang agak rumit banget seperti yang ada tuh kayak ada kalung, terus juga ada manik-manik yang lain. Ini Bu yang paling awal banget tuh dulu buat apa sebenarnya? Mungkin cincin. Kalau cincin itu lebih simple. Ada yang cuman berapa kali lilitan, cuman hanya lilitan sedikit gitu. Jadi atau enggak bros kayak bros dagu gitu, lebih simple. Iya. Oke. Gitu. Ibu sebelumnya ini apa sih Bu, pekerja atau emang udah punya usaha sendiri? Awalnya sih ibu rumah tangga biasa. Oke. Lalu gimana caranya kita bisa usaha di rumah, intinya gitu sih. Intinya seperti itu ya. Iya. Wah, ini juga menjadi sebuah inspirasi juga nih untuk ibu-ibu yang di rumah yang mungkin nggak ada kesibukan ya. Kalau misalkan punya hobi seperti Ibu yang satu ini, Bu Novi, ini bisa menggeluti juga nih, apalagi yang suka banget dengan aksesoris Iya, ya. betul. Iya, yang paling susah tuh buat apa Bu? Kalau susah mungkin kayak bunga-bunga ini mungkin agak susah juga. Jadi dia prosesnya agak lama. Agak lama. Iya. Untuk proses sendiri bisa dijelasin gimana dulu Bu? Jadi kalau itu ya dipotong kawat yang rangkanya itu yang 1 mili, lalu langsung dililit dengan kawat 0,3 untuk pembentukannya gitu. Untuk bahannya tadi udah ada yang dijelaskan juga ya, ada yang terbuat dari dari batu, dari tembaga, terus mutiara, iya betul. Mutiara asli ya Bu ya? Iya, mutiara Itu asli. kalau misalkan harganya kayak emas gitu itu ada pastinya? Ada. Itu tergantung berarti bisa pesan sendiri? Iya, bisa. Untuk sejauh ini biasanya penjualan itu bisa 1 bulan atau 1 tahun itu bisa dapat berapa Bu kira-kira Bu? Kalau untuk penjualan itu kebetulan kita banyak kan offline juga sih. Jadi banyak sih Mbak, termasuknya Mbak. Banyak bisa, ya? Iya. Kalau omsetnya berapa Bu? Omsetnya itu dari 5 sampai 10 mungkin. 5 sampai 10 juta. Iya. Yang paling laku di pasaran itu yang apa, jenis apa Bu? Jenis bros sih sebenarnya. Jenis bros. Iya. Bisa ditunjukkan yang kayak gimana? Ya, ini ada bros. Oke. Brosnya itu kan bervariatif, ada yang dari yang kecil sampai yang besar. Oh gitu. Kalau Iya. untuk harga cincin sendiri itu mulai dari harga berapa Bu? Cincin itu ada yang dari 25.000 sampai 150 mungkin. Oke, itu bahannya sendiri untuk yang 25.000 ini mungkin agak menarik ya, karena ini sangat mudah dijangkau sekali. Iya, Itu dari betul. apa? Kalau
ini bisa dari batu juga. Batunya jenisnya akik atau Bisa akik, bisa agate bilangnya Oke, sih. oke, Iya. oke. Terus selain itu, kalau yang sampai harga rate-nya lebih tinggi itu biasanya terbuat dari apa? Itu mungkin dari modelnya kan variatif. Dari yang mudah, kalau yang susah kan lebih mungkin dari range harganya seperti itu. Range harganya seperti Iya. itu ya. Dan untuk Pengaruh dari model. Oh mungkin. gitu. Iya. Dan untuk perharinya tuh Ibu bisa bikin berapa banyak aksesoris atau produk sih Bu? Kalau untuk model itu tentatif juga. Jadi kalau misalkan model yang simple itu bisa cepat, bisa dapat banyak. Tapi kalau modelnya yang agak susah mungkin makan waktu. Jadi bisa berjam-jam gitu. Dan untuk ini bisa custom ya Bu ya? Bisa. Bisa Sangat custom. bisa. Sangat bisa ya. Iya. Dan Ibu juga punya reseller apa? Kenapa? Reseller. Reseller. Iya ada. Ada juga resellernya ya. Dan mungkin juga para pemirsa yang ingin menjadi reseller Ibu nih, ini bisa banget ya Bu ya? Bisa. Iya, Sangat bisa. apakah ada minimal pembelian seperti itu? Iya, biasanya kita ada minimal pembelian sih. Biasanya 1 lusin atau kelipatannya gitu. Karena memang ini juga produknya agak lumayan ya. Iya, betul. Iya. Terus ada nggak sih Bu yang pernah pesan untuk kayak misalkan acara pernikahan? Ada. Gitu? Iya, itu kita lebih ke apa? Souvenir. Souvenir. Iya, Itu untuk betul. souvenir sendiri itu biasanya dari mulai harga berapa Bu? Souvenir itu variatif juga. Jadi kita bisa menentukan sesuai budget customer. Jadi budgetnya itu berapa kita bisa sesuaikan gitu. Oke. Dan Ibu ini biasanya mengerjakan sendiri atau ada karyawan juga nggak sih untuk mengerjakan produk-produk yang ada di usaha Ibu? Jadi kalau untuk yang mudah mungkin kita bisa ke karyawan, tapi kalau untuk yang lebih idealis itu sendiri gitu. Itu untuk karyawan sendiri ada berapa banyak Bu di rumah? Sementara ini baru 2 orang sih. Baru 2 orang. Iya. Iya. Terus semenjak tahun 2000 berapa tadi? 2016. 2016. Itu Sebenarnya ada juga tapi dia lepas, maksudnya freelance, lebih ke freelance gitu. Kalau untuk penjualan sendiri ini udah berapa, maksudnya udah pernah keluar belum sih atau masih sekitar? Kalau keluar jadi belum, tapi kebanyakan ada yang beberapa orang misalkan beli di sini tapi dibawa ke luar negeri itu pernah. Oh pernah. Iya. Itu dibawa ke luar negeri kemana Bu? Ke Dubai ada, terus kemarin kemana? Ke Thailand. Iya, seperti itu paling. Oke, bisa ceritain nggak sedikit Bu mungkin terkait produk-produk Ibu ini bisa sampai dibawa ke luar negeri gitu, itu awalnya gimana? Jadi itu sebenarnya teman yang kerja di sana sih sebenarnya. Jadi mereka suka beli lalu dibawa ke sana gitu. Iya. Oh, seperti itu tuh pemirsa. Iya. Ini juga apa ya, menambah pangsa pasar juga ya. Iya, betul. Siapa tahu di sana Branding juga Iya, di branding sana. juga. Walaupun dari sini dibawa ke sana tapi itu branding juga. Iya. Dan untuk pemesanan sendiri ini bisa langsung ya, bisa langsung datang ke Ibu, ada toko berarti ya di sana ya? Kalau untuk toko kita hanya workshop aja sih. Workshop. Itu di daerah mana? Di Cikarang Barat. Oh, Cikarang Barat itu di dekat Di rumah? Kalijaya, iya. Oh, di Kalijaya. Iya. Atau untuk para pemirsa juga yang ingin mengakses Ibu ini bisa lewat mana aja Bu? Mungkin sosial media atau di platform yang lain? Sosmed kita ada di Instagramnya Hilza Collection. Lalu di YouTube-nya pun ada kita Hilza Collection juga. Iya. Atau di nomor 08777 5777 357. Itu dia pemirsa, bagi Anda yang mungkin juga ingin memesan souvenir ya kan untuk acara pernikahan, ini juga bisa dipesan di Hilza Collection. Ini untuk souvenir sendiri, ini minimal pembelian ini berapa Bu? Sebenarnya tak terhingga sih. Tak terhingga. Iya, bisa, maksudnya tentatif bisa berapapun bisa. Itu apa aja kalau untuk souvenir? Kalau souvenir itu bisa kebanyakan bros sih Mbak. Bros. Ya bros. Sebenarnya tergantung orderan. Oh, orderan. Iya. Untuk harga sendiri biasanya dari range berapa? Ada juga yang dari range 5.000 ada. 5.000. Oke. Iya. Untuk sejauh ini kan sekarang tuh lagi banyak banget kayak musim hajatan atau kondangan. Ini banyak nggak sih yang orderan yang pesan di Ibu? Alhamdulillah sih ada aja Mbak. Iya, oke. Oh, seperti Iya. itu ya pemirsa. Iya. Ternyata untuk penjualan ini juga harus benar-benar banyak sosialisasi juga ya Bu. Iya, betul. Gimana trik marketingnya nih Bu? Ya itu tadi lebih mungkin ke sosial media atau lebih ke branding ke pameran-pameran atau bazar-bazar gitu sih. Oh, untuk bazar sendiri yang pernah Ibu ikuti apa?
Alhamdulillah hampir sudah keliling Indonesia, Mbak. Wow, boleh ceritain nggak sih Bu hal menarik yang Ibu dapat ketika ikut bazar? Jadi mereka tuh excited banget dengan ngelihat barang-barang yang handmade. Jadi lebih apa ya, mungkin aneh, unik gitu. Oke, mungkin nanti bisa diceritain lebih lanjut lagi ya. Boleh, mengenai bazar-bazar yang mungkin pernah diikuti oleh Ibu Novi. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama Krisna Livia. Dan tentunya pada segmen kali ini saya masih bersama dengan Ibu Novi selaku owner dari Hilza Collection. Tadi kan kita sempat bahas juga nih Bu terkait bazar ataupun pameran-pameran yang pernah Ibu ikuti ya. Ini yang paling menarik tuh waktu di daerah mana Bu? Pameran ataupun bazar-bazar yang pernah Ibu ikuti? Jadi pernah waktu itu ke daerah Batam. Oke, jauh banget ya. Iya. Pernah di Batam dan Kalimantan sih sebenarnya yang lebih mereka tuh excited banget ngelihat brand-brand lokal yang ibaratnya handmade gitu, yang jarang mungkin mereka temui seperti itu. Dan di sana juga mungkin Ibu menemukan inspirasi baru ya Bu ya, mungkin dari bentuk-bentuk. Iya. Jadi kalau terutama di Kalimantan, pernah ke daerah Malinau, itu tuh Kalimantan Utara, itu mereka itu belum pernah sama sekali malah melihatnya. Belum pernah sama sekali belum pernah melihat. Jadi ini maksudnya? Iya, belum pernah. Jadi mereka tuh mungkin karena mungkin terpencil, jadi mereka itu melihatnya tuh kayak aneh gitu. Jadi excited banget untuk pembelian. Betul. Dan itu setiap ikut kayak bazar atau pameran, itu apakah benar-benar laku banget atau gimana Bu? Sebenarnya nggak mesti sih. Iya, mungkin tapi gini. Jadi walaupun itu nggak di sana penjualan kurang, selling kurang, tapi mereka tuh biasanya repeat ordernya tuh dari online gitu. Iya. Dan waktu kemarin kan kita merasakan banget ya dampak pandemi COVID-19 waktu 2 tahun belakangan ini. Nah, ini apakah berdampak sama penjualan Ibu? Sangat berdampak, Mbak. Jadi bisa dibilang drastis, hampir pernah no selling. Wow, itu maksudnya sebulannya no selling? Nggak, paling sedikit sih. Maksudnya bisa dibilang karena mungkin mereka kan asumsinya kan mereka gimana caranya bertahan atau survive dengan untuk makan itu ikan, jadi nggak kepikiran untuk ke aksesoris gitu. Iya, jadi kita sempat alih profesi juga itu benar, jual masker atau lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar berdampak sekali itu Mbak. Waduh, ya emang ya kalau misalkan pandemi COVID-19 emang ada beberapa UMKM yang juga malah melejit ketika waktu pandemi, tapi kalau Ibu tuh waktu itu malah sampai pindah ke penjualan yang lain. Iya, dan sempat saya juga karena offline kurang, jadi saya malah berpindah ke YouTube. Channel YouTube gitu. Itu di channel YouTube maksudnya jualan ini juga? Enggak sih, dari AdSense sih Mbak. Iya. Bikin konten. Iya betul. Tapi masih berhubungan dengan ini. Aksesoris ya. Iya, wah, kalau dulu tuh pandemi tuh bener-bener no selling banget ya Bu. Berarti Ibu fokusnya memang di sini? Iya. Fokusnya di sini. Fokusnya di sini. Sebelum ini juga mungkin fokusnya di rumah tangga aja ya? Iya, dulu sempat ngajar juga sih. Sempat ngajar juga. Sekarang udah nggak ngajar? Iya, enggak. Sekarang fokusnya di sini ya. Karena memang ini hal yang memang disukai banget ya. Iya, betul. Iya, kalau untuk anak-anak sendiri gimana Bu? Apakah mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan? Alhamdulillah support sih untuk ini anak-anak, malah bahkan mereka biasanya kan kalau anak kecil atau ganggu atau gimana, ini enggak. Jadi kalau ibunya udah tahu lagi kerja itu mereka support. Kalau inovasi kayak bentuk-bentuk itu biasanya itu berapa bulan sekali atau mungkin berapa jangka waktunya berapa Bu? Jadi kalau saya tuh kepikirannya kalau setiap kali saya mau ada event, misalkan pameran atau bazar, itu saya selalu inovasi buat model baru gitu sih. Itu biasanya Ibu cari inspirasi itu tuh dari mana Bu? Banyak, bisa dari Pinterest atau mungkin di
sosmed gitu. Dan di antara yang paling susah banget, yang paling rumit banget pengerjaannya yang di hadapan saya ini yang paling sulit banget mana, Bu? Mungkin sebenarnya bunga ini, Mbak. Oh, bunga. Dia hanya kelihatannya simpel tapi dia harus presisi, terus nariknya kalau misalkan kurang kenceng dia kendor. Jadi memang harus pas dari nariknya, dari ada teknik-tekniknya juga betul. ya. Untuk bahannya apa aja sih, Bu? Kalau bahannya itu, kalau yang ini kan dari 1 mili sama 0,3. Kalau yang 0,3 itu dia... Itu maksudnya apa? 0,3 mili itu tembaga. Tembaga. Iya, betul. Kalau tembaga 0,3 itu dia teksturnya itu lembek dan gampang putus. Jadi gimana caranya? Cara nariknya itu pas gitu, jadi nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kendor juga. Dan itu juga ada, maksudnya gitu ada alatnya juga ya? Alatnya itu hanya tang aja, Mbak. Oh, tang aja? Iya, tang itu ada 3, tang basicnya, jadi tang loop atau yang bulat itu, terus tang pipi sama cutting, itu sih. Basicnya 3 itu. Basicnya 3 aja? Iya, betul. Selebihnya nggak ada alat-alat tambahan lain gitu atau gimana? Ada pun itu dia nggak terlalu basic banget sih. Yang penting asal ada 3 itu cukup. Bisa membuat seperti cuman ini? Hanya dengan tang. Iya. Selebihnya kreativitas tangan aja. Kan maksudnya tembaga kan keras lah ya. Iya, betul. Itu kenapa bisa dibentuk seperti itu, Bu? Jadi ya itu kreativitas aja sih. Maksudnya biar lembek itu dibakar? Bukan lembek, enggak. Dia memang teksturnya lembek. Kalau yang 0,3 mili itu, jadi itu mudah dibentuk, tapi mudah putus juga. Jadi gimana caranya? Jadi nariknya itu pas, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kendor gitu sih. Dan untuk tadi itu kan yang tadi Ibu bilang yang bros itu yang paling sulit Ibu pengerjaannya ya. Itu biasanya dalam sehari itu bisa bikin berapa, Bu? Atau itu berapa jam dapat satu gitu? Itu biasanya kalau yang ngawalin mungkin 2 jam 3 jam. Tapi kalau untuk yang repeat itu cepet sih. Oh, itu maksudnya sampai selesai? Iya. Sampai selesai. Oke. Itu karena memang lumayan sulit ya. Iya, itu betul. untuk kisaran harganya berapa yang tadi Ibu bilang? Itu dari harga 100 sampai 250 mungkin. Oh, karena pengerjaannya itu yang sangat lumayan menguras tenaga ya pemirsa. Iya, Dan untuk cincin-cincin sendiri ini ada yang dari emas nggak sih, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi ini mayoritas dari tembaga. Dari tembaga mayoritas ya. Oke. Tembaga itu juga ada warnanya, Mbak. Oh. Iya. Jadi warnanya itu variatif, dari yang ada yang hitam, ungu, hijau, banyak sih, Mbak, warnanya. Ternyata tembaga itu banyak juga ya warnanya ya. Aku pikir cuma warna-warna yang ada di hadapan saya aja. Iya. Dan ini tadi kan ada yang mutiara-mutiara ya. Dalamnya itu tembaga juga, Bu? Atau enggak? Kalau yang mutiara ini paling dari kawat aja sih. Oh, dari kawat dalamnya ya? Iya. Untuk yang produk mutiara ini biasanya harga berapa, Bu? Ini ada yang dari di bawah 1 juta, ada yang di atas 1 juta. Ya, memang lumayan. Iya, ya? memang dari harganya aja udah lumayan. Iya, dan itu bisa dijual lagi nggak? Mungkin ada sertifikatnya gitu nggak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Iya. Dan untuk sejauh ini mungkin peran dari pemerintah sendiri, apakah mendukung dengan usaha Ibu? Alhamdulillah sangat pendukung. Jadi kita ada pelatihan, ada pameran-pameran itu tadi yang saya bilang di awal. Jadi untuk pameran itu sendiri kebanyakan dari support dari pemerintah. Jadi dari beberapa dinas, alhamdulillah sudah mengajak saya keliling Indonesia gitu. Wah, keliling Indonesia, alhamdulillah ya. Iya. Tapi untuk ini nih, kalau misalkan makanan kan ada yang sertifikat halal, terus NIB. Iya. Kalau ini ada nggak sih? Ada. Itu apa Kalau namanya? kita paling NIB sama HAKI. Kebetulan HAKI sudah proses, tinggal nunggu aja. Sama NIB sudah mungkin NIB ya? sudah lama itu. Wah, alhamdulillah ya. Iya. Nggak usah proses-proses yang lain-lain ya. Iya. Karena memang kalau misalkan makanan ini biasanya banyak banget nih. BPOM lah, Iya, segala betul. PIRT dan yang iya, lainnya. betul. Ini cuma ada HAKI dan NIB. Iya. Pemirsa. Dan ini juga HAKI-nya sedang on proses dan NIB sudah diurus sejak lama. Sudah berarti iya, memang prosesnya lama sih. Legalitasnya sudah jelas ya. Iya, betul. Oke, ini BTW Bu, kalau untuk bahan-bahannya sendiri nih, Ibu biasanya ini ada pemasoknya atau bagaimana? Ya, sebenarnya ada juga kalau yang kayak mutiara ini ada pengrajinnya langsung, Mbak. Kebetulan ketemu di pameran, terus lanjut online gitu sih.
Dari Lomboknya langsung. Oh, dari Lombok langsung. Iya. Berarti kalau misalkan Ibu mau pengerjaan ini harus mesen dulu dari jauh-jauh hari ya? Iya. Iya. Biasanya custom sih kalau misalkan kayak yang di depan ini nih, custom ini. Dan yang menurut Ibu nih, secara pandangan Ibu, yang membedakan antara produk Ibu mungkin dengan aksesoris-aksesoris yang di luar sana, ini kira-kira apa sih Bu sebenarnya Bu? Ya, kalau kita unik, khas, dan ya kita bisa customize gitu aja. Oh gitu. Iya. Yang uniknya ini kira-kira apa yang bikin unik? Apakah karena memang bentuknya atau bagaimana? Ya, dari bentuknya mungkin dari ya modelnya pasti beda. Oke, Iya. dari modelnya juga Modelnya, beda. iya. Ibu bisa tunjukin nggak sih Bu yang paling murah yang ada di sini yang mana Bu? Kalau yang paling murah mungkin cincin. Cincin, Iya, oke. ada Ini yang harga 25. oh ada. Ini cincin-cincin yang di sini juga nggak semuanya 25 ya? Enggak. Karena Iya. Tergantung bahan sama oke. model. Oke, ini yang Iya. paling yang menjadi patokan mahal tuh karena bahannya atau karena modelnya sih? Sebenarnya dari dua poin itu, dari bahan dan model. Modelnya. Iya, kalau pembuatannya susah, ya itu mempengaruhi harga juga. Iya, oke. Dan yang paling suka dibeli sama para customer untuk produk cincin itu biasanya yang model kayak gimana, Bu? Sebenarnya murah meriah, Mbak. Yang kayak 25 ya, kisaran Iya, harga 25 betul. ya. Ada juga yang sebenarnya 15 tergantung bahan ininya. Oh, ada yang 15.000. Iya, jadi kalau dari kristal, bahan kristal itu kristal yang grade, mungkin grade-nya beda ya. Itu yang murah lah ibaratnya bisa. Masuk harga 15.000. Oke. Dulu Ibu tuh waktu pertama kali buat cincin berarti ya? Iya, betul. Dan itu bahannya itu dari apa dulu? Dari tembaga juga. Dari tembaga juga? Iya. Itu Ibu kenapa bisa kepikiran untuk buat cincin itu dari tembaga, Bu? Jadi saya pernah melihat itu di Pinterest. Jadi waktu itu kok lucu gitu. Terus ngelihat dari sellingnya itu bagus. Jadi saya lihat saya pengen bisa naik kelas lah. Jadi awalnya saya tuh coba-coba yang lebih simple atau apa. Tapi kalau ngelihat dari detailnya itu bagus. Dan untuk ngelihat penjualan itu bagus, jadi saya tertarik ke situ. Gitu. Awal penjualannya gimana? Apakah Ibu menjajakannya ke teman-teman Ibu atau bagaimana? Iya, awalnya ke teman-teman, hanya ke teman sih. Pas responnya bagus, saya coba ke luar, ternyata bagus juga, jadi lanjut gitu. Oke, untuk pangsa pasar sendiri saat ini biasanya dijualkan kemana aja, Bu? Kalau untuk online kan seluruh Indonesia ya. Kalau untuk offline lebih, saya sering di Pemda sih. Oh, di Pemda? Iya. Oh, di Pemda tuh ada bazar ya? Iya, betul. Sering ada bazar. Dan di bazar ini sangat membantu sekali ya? Iya, betul. Sebelum ada bazar ya Bu, berarti hanya bergelut di dunia online? Iya. Atau Ibu online punya... atau enggak, jadi kita ada naruh di beberapa gerai gitu sih. Oh, ada gerai juga ya? Betul. Mungkin kayak di pasar-pasar gitu ada nggak sih? Enggak sih, jadi kayak di gerai-gerai, ada di hotel juga ada. Oke. Iya, gitu. Dan juga mungkin kedepannya nextnya nih Ibu bakal buka gerai juga atau gimana? Cita-citanya seperti itu, Mbak. Iya, semoga ya, mudah-mudahan Bu. tercapai. Karena setiap usaha juga pasti memiliki goals tersendiri Iya, ya. Apalagi betul. ini tuh di bidang aksesoris ya. Mungkin sekarang ini jarang ya Bu di daerah Ibu sendiri ya. Iya, masih bisa dibilang di Kabupaten Bekasi pun masih sedikit. Oke, ini di Kabupaten Bekasi ini ada beberapa yang mungkin Ibu kenal? Ada beberapa? Ada, kira-kira ada 3 lah mungkin. Ada 3. Iya. Ini saingannya nggak terlalu berat ya, karena memang cuma 3 Iya, ya. memang masih sedikit sih untuk pengrajin seperti ini. Karena memang jarang sekali pemirsa untuk pengrajin-pengrajin seperti manik-manik dan juga aksesoris seperti ini pemirsa. Iya, betul. Dan biasanya tuh kalau misalkan para pemirsa ingin membeli, sekali lagi kami ingin ingatkan, mungkin ini bisa langsung datang ke rumah Ibu ya atau di... Iya, boleh. Ada di workshop atau ada di gerai UMKM Cikarang Barat ada. Itu di mana kalau gerai UMKM Cikarang Barat? Di Taman Aster. Taman Aster. Iya, Oke. betul. Atau juga bisa kepoin juga nih di Instagramnya ya. Iya, boleh. Di Hilza Collection. Atau kalau mau belajar juga buat mau mencoba itu ada di YouTube channel Hilza Collection juga. Untuk sejauh ini ada nggak sih Bu kayak misalkan mahasiswa atau dari luar ini mencoba untuk buat karya seperti ini? Iya. Penelitian mungkin? Pernah kita ada kunjungan dari NTT.
Wow, jauh Iya. banget. Jadi ke rumah mereka itu dari dinas perdagangan malah. Oke. Jadi mereka tuh survei, maksudnya untuk gimana sih ini cara membuatnya. Jadi kita buat workshop kecil-kecilan di rumah gitu. Ada nggak sih kalau misalkan mahasiswa kadang-kadang ada nih? Ada. Sudah. Iya. Kebetulan yang kemarin saya ke Malino itu ngajar juga, Mbak. Oh gitu. Iya. Wah, luar biasa ya mengajar ini ya. Ibu juga Iya. mungkin pernah jadi tutornya juga kali ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa banget nih pembahasan kita kali ini. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan mengenai pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama saya Krisna Livia, dan tentunya pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Novi selaku owner dari Hilza Collection. Dan saya sangat penasaran sekali dengan salah satu produk yang Ibu bawa. Salah satunya adalah cincin atau manik-manik yang ada di hadapan saya ini. Saya boleh ambil, Bu? Boleh, silakan. Iya, asal jangan dibawa ke rumah. Ini lucu banget karena ada warna kuning ya kan. Bisa dilihat secara detail ya pemirsa, karena ini bentuknya juga lumayan unik banget. Ini untuk kisaran harga sendiri ini berapa, Bu? Itu saya jual 25.000. 25.000. Ini Iya. boleh saya cobain ya? Boleh, silahkan. Ini agak besar sih. Enggak, itu bisa di-adjust kok. Oh gitu. Ya, jadi kita buatnya gitu. Jadi bisa jadi walaupun berat badan berapapun masih bisa pakai. Oh gitu. Ini jadi maksudnya bisa dikecilin atau Iya, oh bisa. iya ini Iya. bisa ya. Tuh, oke pemirsa, ini ternyata masih ini bisa. Aduh, bagus banget. Ini untuk kisaran harganya sekitar 25.000 Iya. ya untuk ini Karena itu sendiri terbuat ya. dari clay. Oh, clay. Iya. Clay itu apa ininya ya? Iya. Yang bunganya ya? Betul. Oh gitu. Ini buatnya gimana caranya, Bu, untuk buat claynya ini? Susah nggak? Kalau enggak sih, kalau claynya kita beli jadi. Oh, claynya kita hanya melilitnya aja. Oh, yang ininya ya. Iya, betul. Ini aku bingung nih untuk ngelilit-lilit yang ini karena emang agak sulit banget nih pemirsa. Ya kan, ini untuk proses ngelilit-lilit ini nih butuh berapa lama, Bu? Enggak, kalau itu cepet sih, Mbak. Serius cepet? Iya, cepet. Oh. Itu paling lama 10 menit itu nggak sampai. Serius? Serius. Ya ampun, cepet banget ya. Iya. Iya, karena Tapi ini ya butuh jam terbang juga. dan juga ketelitian ya. Betul. Oke. Imajinasi sih sebenarnya. Imajinasi. Dan ini kita bisa pesan nggak sih, Bu? Misalkan ini warnanya ini warna pink atau bisa diganti oleh gambar yang lain. Iya, gitu. bisa. Jadi kita banyak contoh-contoh juga. Jadi nggak selalu itu clay. Ada clay, ada mutiara, ada dari bahan-bahan batu agate, atau jadi ada lubang dan ada yang tidak berlubang pun kita bisa. Ini yang depan tuh nggak ada lubang, Mbak. Oh, Jadi iya? kita benar-benar dianyam tanpa lem. Oh gitu. Iya. Itu cara buatnya gimana? Ini tadi aku lihat di sini juga ada yang batu yang emang agak rumit banget ya, Iya. yang depan itu ya, karena Iya. emang agak sulit aku mengambil. Kalau ini prosesnya pakai netting. Netting itu dianyam, itu mengelilingi batu. Jadi dia diikatnya hanya dengan anyaman semua itu. Gitu Jadi ya. semua tanpa lem, hanya dengan Tapi bisa lilitan. nempel. Iya, dan kenceng. Boleh dicek. Iya, betul. Boleh, Ibu, diambil yang sebelah Iya, sini. silakan. Nih. Wah, ini kayaknya rumit banget ya, karena Iya. ini banyak banget lilitannya loh pemirsa. Iya. Oh, Itu iya. yang dengan proses netting, Mbak. Kalau ini kisaran harga berapa, Bu? Kalau itu 150 dari 150-an. 150.000 ya. Iya. Tapi kalau untuk yang kalau milenial atau yang masih muda kayaknya lebih cocoknya kayak ini. Iya, Kalau betul. untuk yang kayak udah ibu-ibu lah ya. Iya. Tapi Itu lucu. sebenarnya itu fungsinya itu nggak cuma hanya untuk cincin, tapi itu bisa untuk Bros. ini ring hijab. Oh, ring hijab, bener. Iya, Ini nggak apa-apa, jadi saya pakai dulu ya. multifungsi, betul. Silakan, Mbak. Oke, ini lumayan sangat memberikan aksen apa ya untuk para perempuan tuh kalau misalkan udah pakai itu ngerasa kayak cantik ya. Dan satu lagi itu bisa dibilang nggak ada duanya, atau bisa dibilang apa? Limited edition. Oh, karena Nah, apa? Karena apa? Karena bisa dibilang itu hampir jarang kan pengrajin, terus di antara kita para pengrajin itu punya ciri khas sendiri. Iya, biasanya gitu. bener. Ini ciri khas Ibu tuh apa yang paling menjadi khas banget dari produk ini nih?
Kalau saya PD-nya sih saya ngerasa rapi kalau bikin. Iya Gitu sih, aja emang ini sih. rapi banget sih pemirsa. Karena emang ada bentuk-bentuk kayak gini nih jarang banget aku temui untuk sekelas aksesoris sih. Biasanya Iya. udah kayak misalkan ada pernak-pernik kayak ditempel pakai lem gitu kan. Banyakan kan lem. Iya. Kalau ini benar-benar dari anyaman, anyaman tembaga. Anyaman tembaga ya. Kalau Iya. ibu sendiri yang ini nih, yang harga ini tadi baru sekitar 150 sampai 200 ribu ya. Iya, Ini iya. biasanya buat ini dalam satu ini tuh berapa lama, Bu? Ya, itu paling lama setengah jam sih. Setengah jam? Iya. Oh, ini juga banyak ya peminatnya ya pasti? Iya, alhamdulillah. Di setiap pameran termasuk bestseller juga sih. Bestseller Kalau juga cincin. ini Iya. ada nama khusus nggak sih Bu untuk ini namanya apa gitu? Ini namanya apa? Sebenarnya karena kebanyakan model saya suka bingung Mbak kalau itu kenapa. Benar, soalnya kita banyak banget variatifnya jadi agak bingung juga sih. Oh, karena saking bervarian ya. Iya, betul. Terus kalau misalkan yang ingin beli gimana? Langsung lihat gambar gitu? Kadang mereka foto, Mbak repeat order yang seperti ini. Oh gitu. Mungkin ada kodenya kali ya, kode rahasia gitu, kode. Enggak sih, paling cincin clay gitu paling. Oke, ini untuk mungkin kan tadi kan ibu kan bilang juga ini cara pembuatannya emang agak rumit ya. Iya. Ini ibu sendiri yang buat atau ada karyawan juga yang bantu kalau untuk yang rumit-rumit ini? Kalau yang rumit-rumit saya sih. Ibu sendiri ya. Iya. Kalau karyawan tapi tetap daily kerja Iya. untuk buat ini juga. Paling kalau itu yang ini mungkin bisa, yang kuning, yang Mbak itu. Ini bisa. Iya bisa. Karena emang ini Agak susah sih memang Mbak kalau untuk mencari karyawan untuk yang benar-benar bisa. Kadang beda nariknya aja itu udah yang kendor, yang kurang rapi gitu. itu harus dibongkar ulang nggak sih kalau misalkan? Iya, biasanya saya nggak pakai. Oh gitu. Soalnya kita juga menjaga kualitas. Kalau misalkan kurang bagus, kita juga nggak dipakai gitu. Dan ini juga maksudnya bisa loh ya, bisa also gitu ya. Ya, ini itu bisa di-adjust. Bisa dikecilin, bisa Iya. dibesarin juga ya. Iya betul. Lucu banget sih ini pemirsa, ini wajib banget sih kalau untuk kalian yang suka mengoleksi aksesoris kayaknya harus beli deh. Kebetulan emang saya tuh jarang banget pakai perhiasan lah ya. Takutnya habis ini jadi kalap, Bu. Nggak apa-apa, bagus Mbak. Iya. Terus ngeliat teman-teman juga kayaknya udah banyak banget nih yang pada suka banget aksesoris ya. Sementara saya tuh jarang banget pakai aksesoris kayak gini. Tapi ini jadi suka sih jadinya. Iya. Dan tadi kalau untuk pemirsa di rumah jangan lupa yang ingin membeli ini bisa banget melalui Instagramnya di Hilza Collection ya. Iya betul. Iya, di sana juga ada banyak gambar-gambarnya juga ya yang Iya. ingin beli. Soalnya di sini nggak ada namanya nih. Iya. Iya, ini jenisnya apa, modelnya apa. Karena di sana banyak juga gambar-gambarnya ya. Bu? Iya betul. Tinggal di DM aja tuh pemirsa. Iya. Oke, tadi kan sudah dijelasin juga nih ya mengenai dukungan dari pemerintah terkait produk ibu nih. Ibu bisa jelasin nggak sih selama ibu menjalani usaha ini nih, apakah ada mungkin yang dirasakan, apakah itu entah hujatan atau dari kata-kata yang gak enak lah ya dari netizen atau dari masyarakat sekitar? Alhamdulillah sih selama ini baik-baik aja. Alhamdulillah belum pernah ada yang negatif ya, bisa dibilang. Malah cenderung positif sih. Jadi mereka tuh alhamdulillah jadi support, malah justru kalau Mbak malah suka kasih masukan, mungkin lebih ke masukan. Jadi kalau misalkan Mbak bisa nggak kalau ini dibikin seperti ini atau dirubah seperti ini modelnya, atau lebih ke ini penitinya maunya yang seperti ini atau bagaimana gitu. Jadi lebih ke masukan, bukan hujatan atau ya. iya. Kritikan berarti itu jatuhnya Iya, ya. bisa. Kritikan yang membangun Masukan, ya. iya, betul. Masukan juga. Dan mungkin ini cara ibu mengatasi ibu untuk menghadapi para pesaingnya. Mungkin semakin kesini tuh semakin berinovasi. Ini gimana caranya, Bu? Yaitu terus menciptakan produk-produk baru yang menurut saya kalau misalkan kita terus berinovasi, insya Allah bisa. Jadi nggak usah mikirin kompetitor apapun, pokoknya asal kita fokus dengan produk kita, insya Allah kita maju. Yang penting mah kita lebih semangat lagi, Iya, ya betul. kan, untuk berinovasi, Iya, betul. memperbarui produk-produk yang mungkin ini udah banyak di pasaran, kita bikin produk baru lagi. Mungkin lebih ke yang anti mainstream mungkin. Waduh. Gitu. Jadi kalau udah banyak yang di pasaran, wah gimana caranya ini out of the box gitu. Oke. Maksudnya yang keluar dari zona nyaman, maksudnya orang-orang seperti ini kita inovasi beda dari itu gitu. Mantap banget ya. Untuk tantangan terbesar sejauh ini yang ibu rasakan ini apa, Bu? Mungkin kalau untuk selama ini sih ke produksi Mbak. Kita keteter juga sih. Itu mencari karyawan itu susah. Jadi kalaupun iya kita udah
dapat, kadang ada aja yang langsung mereka kerja di mana atau pindah tempat gitu. Atau buka usaha sendiri. Nah, gitu. bener. Mereka kerja. Bener, tapi nggak apa-apa sih. Iya. Selama mereka itu jadi maju setelah sama kita itu nggak masalah. Iya, kadang suka kayak gitu sih. Iya, benar-benar. Aku bisa sendiri, kenapa aku enggak gitu. Iya, bener banget. Dan itu tadi sudah dijelasin juga ya, ada tantangan juga ketika kita menjalankan usaha, asalkan kita lebih lebih semangat lagi tentunya dalam berusaha ya Bu ya. Betul. Iya, terus untuk dukungan dari keluarga Ibu yang paling mendukung banget ini kira-kira siapa nih? Selama ini alhamdulillah anak-anak saya sih. Oke. Iya. Anak-anak, mungkin Iya. orang tua ya. Iya, kebetulan udah nggak ada orang tua, Mbak. Tinggal anak-anak aja. Oke, anak-anaknya sangat mendukung banget ya. Iya, betul. Dan yang menjadi modal motivasi Ibu untuk terus berkarya ini siapa kira-kira selain anak-anak mungkin, atau ada nih sosok yang benar-benar jadi panutan banget? Mungkin ada saya guru dari metal smithing. Itu beliau selalu support saya, orang Kalimantan. Oke. Iya. Mungkin motivasinya sangat mengena banget ya. Betul. Bisa ceritain apa motivasinya Bu? Jadi intinya itu tadi, fokus, jangan pernah melihat kompetitormu, jadi jalan aja gitu. Untuk kemasan produknya sendiri ini gimana Bu caranya Bu? Apakah ada, kan biasanya kalau misalkan kalau perhiasan tuh ada tuh ya tempatnya ya? Iya. Kalau ini jadi gimana? kalau kita tergantung harga Mbak. Kalau harganya lebih mahal mungkin dia lebih pakai hardbox gitu. Kalau untuk yang kayak ini nggak ada? Nggak ada. Paling dikemas biasa aja ya? Iya. Oke. Mungkin ya packagingnya lebih minim lah mungkin dibanding sama yang karena harga harganya. juga ya, Iya, menyangkut betul. harga juga. Iya, Ini betul. bisa dijelasin Bu untuk yang ingin menjadi reseller Ibu ini persyaratannya apa aja kira-kira? Langsung hubungin aja saya, insya Allah bisa kita bisa Obrolin terkait harga, Iya, betul. bisa lebih miring. Untuk harga, untuk model atau apapun itu bisa langsung. Iya. Nggak ada persyaratan khusus sih. Iya, sebenarnya. langsung aja di DM di Instagramnya atau melalui WhatsApp ya. Iya, Ini betul. bisa dijelasin lagi, diulangin lagi pemirsa. Kalau pemirsa yang ingin memesan ataupun menjadi reseller dari produk aksesoris ini, Anda bisa kunjungi Instagram Hilza_collection atau di WhatsAppnya 08777577 ya. Iya, betul. Oke, itu tadi nomor WhatsApp-nya, atau juga bisa kunjungi ke alamatnya ini di Jalan Kalijeruk nomor 253 RT 02 RW 03 Kalijaya Cikarang Barat. Di sana Iya, betul. mungkin juga ada tempatnya Iya, juga ya. Iya, ada. Yang ingin belajar juga bisa berkunjung Iya. ke sana ya. Jadi kalau mau belajar langsung, kita ada workshopnya langsung ke rumah gitu aja. Kalau untuk sejauh ini yang mesen ini di kalangan mana aja Bu? Apakah milenial ataukah ibu-ibu Iya. atau bagaimana? Sebenarnya kita lebih ke antara milenial dan ibu-ibu. Lebih ke ibu-ibu sih. Ibu-ibu Iya, yang paling banyak iya. ya. Yang paling banyak berarti pesannya kayak cincin-cincin yang kayak gini Iya, ya. betul. Terus kadang bros kan mereka misalkan gini, mereka custom. Iya. Aku punya batu loh di rumah ini. Jadi modelnya bisa kita arahin atau mereka sendiri yang langsung pesan gitu. Oh, gitu ya. Jadi bisa. Jadi terus ada juga yang remake. Jadi ada mereka punya kalung, oh Mbak ini mau dijadiin model lain gitu, bisa. Bisa ya. Iya. Kalau untuk kayak gitu tuh itu biasanya harga berapa Bu? Kalau itu variatif juga Mbak, tergantung model ya. Jadi nggak bisa nentuin. Kalau misalkan untuk awal, jadi nanti kalau sudah selesai, udah jadi masih bisa dinego sih Oh, bisa sebenarnya. dinego ya. Oke, tergantung pembuatannya ini kira-kira mudah atau sulit gitu ya. Nah iya, tergantung dari bahan pendukungnya lagi. Jadi kalau misalkan itu pendukung yang lain apa, ya itu disesuaikan sih. Gitu. Kalau untuk sejauh ini nih ada berapa model yang sudah Ibu ciptakan? Kan terhitung lah ya, walaupun nggak ada namanya. Ribuan sih Mbak. Hah? Ribuan? Iya. Wah, ini modelnya beda-beda. Beda-beda. Bahkan kadang saya suka lupa tuh kalau misalkan udah ngerjain, udah laku, itu lupa foto gitu. Harusnya gitu sih Bu, Iya. harus dokumentasiin. Nah, Misalkan betul. Ibu bikin langsung foto, langsung masukin ke ke Cuman kan kadang buru-buru. Instagram atau apa, iya. Dan saya gini, uniknya saya gini, kalau misalkan setiap ada pameran, itu saya selalu membawa bahan dan saya langsung bikin di situ. Jadi mereka tuh excitednya gitu karena bisa pilih bahan sendiri, langsung
langsung dibikin di tempat itu gitu. Walaupun itu harga sekelas 25.000 itu bisa langsung pesan di situ. Bisa. Iya, seringnya gitu. Seringnya gitu ya. Ini sangat unik banget sih. Karena kita bisa pesan langsung dan milih juga. Biasanya kalau misalkan kita beli aksesoris nih, kita tinggal milih aja ya. Dan nggak bisa nentuin nih modelnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan di Ibu ini ternyata bisa pesan loh pemirsa. Walaupun nanti di Instagram juga masih bisa ya. Bisa tuh. Untuk mungkin harapan-harapan yang ingin Ibu capai di tahun ini nih. Ini kira-kira apa, Bu? Ya harapannya sih Hilza Collection bisa makin terus maju dan berkembang, baik di ranah nasional, alhamdulillah mudah-mudahan ke internasional gitu. Amin. Karena tadi sudah sempat juga dibawa ke luar negeri ya. Ini juga sebuah progres ya. Betul. Ya, untuk progres sejauh ini yang Ibu rasain di awal tahun ini sudah mendapat berapa banyak order? Kalau ini kemarin kebetulan ada di BSD, acara BUMN. Jadi kebetulan saya binaan dari PT KAI. Jadi alhamdulillah dari sekian banyak binaan saya kepilih kemarin untuk mengisi di pamerannya gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa banget ya. Ini jarang banget yang mendapat kesempatan demikian ya. Benar. Kalau saya bilang bukan produknya karena rezeki saya aja. Iya, betul. Hoki juga ya. Iya. Dan Ibu juga ini enggak maksudnya gitu. Ini karena usaha Ibu juga sebenarnya. Iya, hikmah dari usaha Ibu sejauh ini. Oke, Bu, mungkin ini bisa dijelasin lagi nih untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin membeli atau memesan aksesoris yang Ibu jual atau Ibu buat, ini kemana, Bu, kira-kira? Langsung ke Instagram ke @hilza_collection atau langsung ke WA 0877 577 357. Oke, atau bisa mengunjungi alamatnya langsung di? Iya, boleh di Jalan Kalijeruk, nomor 253 RT 2 RT 3 Kalijaya, Cikarang Barat. Berarti deket ya di sini ya, di Kalijaya ya. Wah, alhamdulillah banget ya pemirsa. Ini pembahasan yang sangat luar biasa banget, dan saya juga sejak lama banget nih udah enggak pakai aksesoris seperti ini. Saya mencoba menggunakan aksesoris seperti ini. Mudah-mudahan pemirsa juga ini berminat untuk membeli aksesoris dari si Ibu ini. Oke, sayang sekali kita sudah di akhir segmen ya, dan saya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah, jangan lupa untuk terus menyaksikan bisnis Anda di hari yang sama, di channel yang sama, tentunya hanya di BRTV. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu Sama-sama, untuk kesempatan hari ini. Iya. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali. Oke pemirsa, akhir kata saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ih, cantik banget sih.